Mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla sahhil lana umurana ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan kita mendapatkan manfaat dari majelis ilmu tersebut. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Baik, tak lupa saya ingatkan diri saya sendiri, diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan, amal yang baik itu akan diterima tergantung dengan niatnya. Seperti itu. Baik, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan yang kelima ya, di bab ibadah, ke pelajaran yang kelima di bab ibadah. Sebelum kita masuk di pembahasan yang kelima, sedikit saya membahas tentang pembahasan yang kemarin. Di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang kewajiban seorang wali, orang tua gitu ya, wali, baik itu ayah atau yang mewakili si ayah gitu, atau ibunya atau kakeknya. Nah, itu berkewajiban memerintahkan anaknya yang sudah genap usia 7 tahun Hijriyah atau 7 tahun Qamariyah dan sudah tamyiz, diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan sholat. Nah, tentu sebelum diperintahkan untuk sholat juga diajarkan, berkewajiban untuk mengajarkan anaknya tentang cara sholat yang benar, tentang bacaan sholat yang benar, dan juga mengajarkan pada anak tentunya ilmu aqidah yang benar. Seperti itu. Jadi kewajibannya itu dimulai ketika anak berusia 7 tahun Hijriyah atau Qamariyah dan sudah tamyiz, itu syaratnya. 7 tahun, genap usia 7 tahun Hijriyah atau Qamariyah dan sudah tamyiz. Adapun sebelumnya itu belum wajib. Nah, namun alangkah lebih baiknya gitu kan, kita mempersiapkan anak menuju usia tersebut dengan terus membekalinya ilmu agama, mengajarkan dasar-dasar akidah, kemudian mengajarkan kepada dia bagaimana cara-cara sholat yang benar, bacaan sholat yang benar, mengucapkan bacaan-bacaan sholat dengan benar. Seperti itu. Jadi jangan anak disuruh sholat, padahal orang tua tahu si anak belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Jangan anak disuruh sholat, padahal si anak belum tahu bagaimana gerakan-gerakan sholat yang benar. Jadi yang pertama sekali tentunya sebelum anak disuruh untuk sholat, anak harus diajarkan ilmunya terlebih dahulu. Seperti itu. Dan kewajiban itu dimulai sejak 7 tahun. Kalau misalkan anak masih belum bisa bilang ha ya, masih mengatakan misalnya ketika mengucapkan surah Al-Fatihah ayat pertama, dia mengatakan misalkan Bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya, pakai ha gitu.
Harusnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib bagi seorang orang tua ini atau yang mewakilinya itu membenarkan dulu huruf haknya. Makharijul hurufnya harus dibenarkan dulu. Seperti itu. Jadi setelah makharijul hurufnya benar, huruf haknya benar, baru kemudian dilancarkan Al-Fatihahnya, diajarkan Al-Fatihah, baru kemudian disuruh sholat. Seperti itu. Jadi begitu urutannya seperti itu ya. Jadi jangan anak disuruh sholat, padahal kita tahu anaknya belum pandai baca Al-Fatihah dengan benar. Belum bisa mengucap huruf yang dengan benar. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya dipersiapkan sebelum anak usia 7 tahun, dipersiapkan benar-benar dengan matang, bahwasanya nanti di saat mereka sudah 7 tahun, mereka sudah siap untuk praktek sholat, karena mereka sudah dapat ilmunya. Tapi kalau seandainya di usia 7 tahun mereka belum dapat ilmu tentang sholat, belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar, belum bisa baca tasyahud dengan benar, tasyahud akhir dengan benar misalkan, maka ini wajib diajarkan dulu. Setelah semuanya beres, baru disuruh sholat. Seperti itu. Nah, sekarang kita baru masuk pembahasan yang kelima. Jadi di antara bacaan sholat yang hukumnya wajib diajarkan gitu loh, fardhu ain untuk diketahui oleh setiap orang adalah bacaan tasyahud akhir ketika sholat. Nah, apa bunyinya? Kita baca Arabnya dulu ya. At-tasyahhudu fis shalah. Mungkin bisa agak di zoom ya. Kurang itu. Itu Min. Sebentar. Ya benar. At-tasyahhud fis shalah. Di buku saya judulnya At-tasyahhud fis shalah. Di situ mungkin yang terbaru ya. Min ad'iyatis shalah at-tasyahhud. Bagaimana bunyinya? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, dan tentunya sebelumnya kita harus pastikan makharijul huruf mereka benar gitu ya. Nah, sering sekali saya mendapati mereka yang saya suruh membaca surah at-tasyahud gitu, bacaan tasyahud itu bacanya begini. Kata mereka at-tahiyatul gitu, ya kan? Tuh, tanya dipanjangin. Terus haknya yang harusnya ha dibaca ha. Gitu. Nah, tugas kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik meluruskannya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Jadi benar-benar harus konsen ketika mereka salah dalam mengucapkan ha, maka harus dibenarkan. Meskipun sampai 2 bulan belajar huruf ha aja terus. Ha sampai benar. Nah, pengalaman saya ketika kita menjadi orang tua, menjadi pendidik, dan melihat kesalahan ini pada anak, dan kita dengan tekun memperingatinya, terus mengingatkannya, terus menerus konsisten, lama kelamaan insya Allah lidah anak itu akan bisa gitu. Insya Allah pasti bisa seperti itu. Jadi kita jangan pernah menyerah untuk terus memperbaiki makhraj huruf dari anak yang kita ajarkan. Nah, kemudian sering juga terdapat kesalahan ketika membaca ini wa ala ibadillahis shalihin, lagi-lagi ha yang sering dibaca katanya wa ala, terus kadang ibadillah ai dibaca i. Ya, ini diingatkan juga wa ala ibadillahis shalihin as-shalihin. Nah, berikutnya yang sering salah juga mereka bilangnya apa? Asyhadu. Asyhadu, harusnya asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Diingatkan juga lafaz Allah itu, ingat dilihat ada mat di situ, maka jangan dibaca Allah,
Tapi Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian. Lanjut ke slide berikutnya. Kita langsung baca maknanya. Apa sih makna dari tahiyat tersebut? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, sod juga ya, sod sering juga sebagian orang salah. Kemudian to juga. To sering dibaca to. To, harusnya to. As-shalawatut thayyibatu lillah. Segala pengagungan yang terus bertambah. Salat 5 waktu serta seluruh amal soleh adalah milik Allah. Makna dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, segala pengagungan yang terus bertambah. Salat 5 waktu serta seluruh amal soleh adalah milik Allah. Masya Allah, maknanya sangat bagus. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, serta berkah dari Allah senantiasa tercurah kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Keselamatan semoga juga tercurah atas Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi maknanya sampai sini. Semoga keselamatan, rahmat, serta berkah dari Allah tercurah kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan juga tercurah atas kami dan hamba-hamba Allah yang salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Di dalam bacaan tasyahud ini ternyata maknanya sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah, juga kita bersolawat. Di dalamnya ada doa kepada doa kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad, dan juga doa kepada kita sendiri dan kepada orang-orang salih. Masya Allah, paket lengkap ini. Jadi ini dengan kita memahami maknanya, membantu kita untuk lebih khusyuk dalam sholat kita. Nah, jadi bacaan tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun qauli. Yang mana kalau orang salah dalam membacanya, salah makhrajnya salah, maka tentu maknanya salah, dan berarti apa? Salatnya tidak sah. Sama seperti surah Al-Fatihah. Zikr. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini dianjurkan untuk dibaca 3 kali setelah maghrib dan setelah subuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna dari keburukan yang Ia ciptakan. Lanjut. Nah, kita lanjut ke bab 6. Jadi ini pembahasan kali ini cukup singkat-singkat ya, karena hanya membahas tentang tasyahud, kemudian sholawat Ibrahimiyah, dan lain sebagainya. Tadi sudah dibaca ya, zikir beserta maknanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang Ia ciptakan. Jadi dari sini juga difahami bahwasanya perkara buruk juga yang ciptakan siapa? Allah. Hanya saja penciptaan Allah terhadap yang buruk tidaklah buruk. Penciptaan Allah terhadap yang baik adalah baik,
penciptaan Allah terhadap yang buruk juga baik. Lanjut. Min ada'iyatis shalah as-salatul ibrahimiyah. Nah, juga termasuk rukun qauli adalah sholawat. Itu pada bacaan tahiyat akhir selain at-tasyahud, kemudian sholawat ibrahimiyah. Namun ini yang sholawat ibrahimiyah ini yang afdolnya ya. Jadi yang wajibnya sampai mana? Cukup sampai Allahumma sholli ala Muhammad, itu cukup. Sudah sah sholatnya. Seandainya cuman sekedar Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, namun kalau kita pengen dapat pahala yang lebih, tentunya kita kalau masalah dunia pengen hal yang lebih, nah lebih-lebih lagi kalau masalah akhirat harusnya kita lebih juga menginginkan hal yang lebih. Makanya jadi untuk lebih afdolnya kita baca yang lebih lengkap ini yang disebut dengan sholawat ibrahimiyah. Baik, kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita baca maknanya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi yang wajibnya itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau ditambah Sayyidina apakah boleh? Boleh, tidak masalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu. Salawat Ibrahimiyah. Ya, yang maknanya, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat beserta ta'zim atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau limpahkan rahmat beserta ta'zim atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji, maha pemurah dan maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau limpahkan berkah atas Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji, maha pemurah dan maha mulia. Itu Masya Allah. Lanjut doa. Langsung slide berikutnya aja. Doa yang ada maknanya. Ya. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan pada tubuhku. Berikanlah aku kesehatan pada pendengaranku. Berikanlah aku kesehatan pada penglihatanku. Amin. Lanjut bab 7. Yang dibaca di akhir salat. Min ad'iyatis shalah. Lanjut ke bab 7. Ada?
Oh, baik, baik. Baru sampai situ PDF-nya ya. Baiklah. Sebentar ya. Baik, berarti mungkin sampai di situ dulu ya pembahasan kita ya. Insya Allah kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya di minggu depan. Sebentar, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya seseorang yang meletakkan uang di saku celana belakang? Apakah boleh? Setahu saya, yang saya ingat, lebih baik jangan gitu, karena kan, dan saya sering mengingatkan orang-orang yang bisa saya ingatkan ya, untuk tidak menaruh di belakang karena takutnya kan didudukin gitu ya. Sedangkan di situ ada tulisan yang diagungkan, Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Sebaiknya jangan. Cuman kalau bagaimana konsekuensi hukum bagi orang yang melakukannya, itu perlu saya tanyakan lagi gitu ya. Karena kalau kita lupa gitu ya bagaimana hukumnya, apakah dia berdosa atau bagaimana, saya nggak ingat. Nah, namun sebaiknya jangan berhati-hati saat meletakkan uang. Jadi jangan ditaruh di saku belakang, takutnya ntar didudukin gitu kan. Seperti itu. Kalau sudah terlanjur gimana Mas? Langsung bangun aja, terus lepas dompetnya, taruh di depan saja, atau ditaruh di tas. Seperti itu. Bagaimana hukumnya? Setahu saya sih, saya lupa. Saya takut mengatakan hal yang saya tidak yakin hukumnya. Bagaimana hukumnya nanti insya Allah akan ditanyakan. Bagi orang yang sudah melakukan itu, ya segera bertobat dengan tidak mengulanginya lagi. Baik, terkait dengan sholat dan kewajiban seorang wali, seorang tua, ada pertanyaan? Dalam rangka memerintahkan anaknya untuk sholat dan mengajarkan bacaan-bacaan sholat. Anak yang cadel. Gini, kalau buat anak yang cadel itu dia, misalnya kayak orang nggak bisa bilang R gitu kan ya, masih kecil gitu. Berarti nanti ya terus diajarkan saja. Namun nanti ketika sudah genap usia 7 tahun ya dipastikan lagi, semoga sudah bisa membaca huruf sesuai dengan makhrajnya, seperti itu. Yang jelas kita tidak boleh, seperti yang saya ulangi lagi ya, mungkin tadi ada yang belum hadir saat saya jelaskan ini, bahwasanya ketika anak sudah usia 7 tahun Hijriyah atau 7 tahun Qamariyah dan sudah tamyiz, nah kemudian kita dapati si anak belum bisa membaca surah Al-Fatihah dengan benar, atau belum bisa mengucapkan huruf yang dibutuhkan untuk membaca dalam surah Al-Fatihah, misalkan kayak huruf H yang sering salah, kemudian Shad, kemudian To, kemudian Ain gitu. Nah, ini fokus ke 4 huruf ini gitu. Kalau memang yang 4 huruf ini belum bisa. Jadi jangan langsung disuruh sholat, tapi diajarkan dulu dengan benar. Setelah dia bisa, baru kemudian ajarkan surah Al-Fatihah, baru kemudian suruh sholat. Tentu dia sudah dengan apa namanya, dengan keyakinan si orang tua bahwasanya si anak sudah mampu melakukan hal-hal yang wajib dilakukan ketika sholat. Hal-hal yang harus dilakukan ketika sholat gitu. Artinya gini, ketika anak umur 7 tahun sebenarnya kan belum wajib sholat ya, belum wajib sholat, cuman kewajibannya bagi siapa? Bagi orang tuanya. Bagi orang tuanya untuk apa? Untuk menyuruh si anak dan mengajarkannya, tentunya mengajarkan tentang sholat, juga mengajarkan tentang dasar-dasar
aqidah kepada si anak. Seperti itu. Jadi tidak hanya menyuruh-nyuruh saja. Ketika dikatakan wajib si orang tua menyuruh anaknya untuk sholat, tidak hanya menyuruh saja gitu, tanpa memperhatikan bagaimana bacaannya, bagaimana tanpa mengajarkan ilmu tentang sholat dengan benar kepada si anak. Jadi harus diajarkan dulu, baru kemudian disuruh anak untuk sholat. Seperti itu. Ada yang bertanya, katanya saudara saya nggak bisa bilang ain karena dia mu'allaf dari Katolik dari umur mau 30-an. Malu saya lihatnya kalau dia lagi ajarkan anak-anak. Dia sendiri makhrajnya masih belepotan. Nah, iya. Berarti ini kondisinya yang beliau orang tersebut belum bisa bilang ain, tapi mengajarkan ain pada anak-anak gitu ya, mengajar ngaji kepada anak-anak. Nah, ini kita pandai-pandai menasihatinya gitu, menasihati dengan bagaimana caranya dia tidak sakit hati dan akhirnya dia mau belajar lagi. Gitu, seperti itu. Ajak dia untuk belajar ilmu agama, ajak ke majelis ilmu agama. Nah, supaya dia tahu kadar kemampuannya gitu ya. Seperti itu. Jangankan yang seperti itu dulunya non muslim kemudian muslim. Yang dari lahir muslim saja sampai sekarang masih harus dibenerin. Dan dalam kondisi masih harus dibenerin bacaannya, dia sudah menjadi imam. Gitu, menjadi imam sholat di masjid. Seperti itu, dalam kondisi bacaannya masih salah-salah kayak gitu. Jadi ya kita menyampaikannya pelan-pelan. Menyampaikan bagaimana caranya supaya dia mau belajar. Tujuan kita untuk apa? Agar dia ibadahnya sah dan dia juga bisa mengajarkan orang lain. Kayak gitu. Nah, itu dia. Cara kita menegurnya itu harus bagaimana ya? Yaitu ajak dulu ke majelis ilmu, barangkali dengan wasilah mengajak dia ke majelis ilmu, dia sadar sendiri gitu ya. Tanpa harus kita to the point dengan kesalahan dia, mudah-mudahan menjadi wasilah dia sadar. Oh, ternyata selama ini bacaan saya salah ya. Gitu. Saya harus belajar lagi nih gitu. Semoga seperti itu. Kayak gitu sih. Baik ya, saya tunggu 2 menit lagi. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi bab selanjutnya. Ya, kemarin saya kebetulan belajar juga sama ustadz saya. Nah, itu kebetulan ngebahas masalah ini, masalah kewajiban seorang wali terhadap anaknya. Nah, jadi diperingatkan lagi oleh ustadz tersebut bahwasanya kalau anak kita tadi misalkan, kita tahu belum bisa gitu, dia Al-Fatihahnya belum lancar, ainnya belum jelas misalkan, haknya dia belum bisa, maka jangan beralih ke yang lain dulu. Jangan suruh dia ngafalin yang lain-lain dulu. Fokus dulu ini. Fokus sama huruf ain dan ha sampai benar. Walaupun misalkan untuk belajar ain dan ha ini sampai 2 bulan misalkan kayak gitu. Tapi itu permisalan yang mungkin lama ya, maksimal. Insya Allah kalau kita tekun sebulan apa 2 minggu, terus diingatkan, insya Allah bisa. Kayak gitu. Seperti itu jadinya. Baik ya, sudah jam 16.30. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Kita akhiri dengan membaca tahlil dan sholawat.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.